Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada chapter kemarin, kita telah diungkapkan tentang bagaimana Vegapunk membuat buah iblis buatan. Yang mana kita sudah ketahui Vegapunk hanya bisa membuat duplikat buah iblis Paramecia dan Zoan. Dia bisa menduplikasikan kedua tipe buah iblis tersebut dengan mendapatkan sampel dari pengguna, dan kemudian mengembangkan ke buah iblis buatannya tersebut dengan bantuan darah spesial yang dijuluki dengan darah hijau. Entah apa darah hijau yang dimaksud, tapi dengan adanya hal ini terciptalah buah iblis buatan tersebut. Sayang sekali hanya dua tipe buah iblis saja yang bisa dikembangkan, dikarenakan Vegapunk sudah tidak memiliki cara lagi untuk bisa menduplikasi buah iblis tipe Logia. Tepat sekali dia tidak bisa menduplikasi buah iblis tipe ini dikarenakan kekuatan alam memang di luar nalar. Dan untuk mendapatkan tipe alam itu entah dibutuhkan sampel DNA yang seperti apa. Jadi bisa kita bilang buah iblis tipe Logia adalah buah iblis spesial dengan pembuatan yang sangat rumit. Atau kita bisa berasumsi bahwa buah iblis tipe ini adalah kekuatan pertama yang muncul di bumi. Yang mana Paramecia dan Zoan adalah hasil penelitian yang bisa dibuat oleh ilmuwan, contohnya saja Vegapunk dan Caesar. Mereka berdua dianugerahi dengan kecerdasan di luar nalar sampai bisa mengetahui bagaimana pembuatan buah iblis tersebut. Bukti untuk mendukung hal ini sudah jelas karena dalam cerita One Piece hingga saat ini pun, kekuatan tipe Logia masihlah terbilang sangat kuat. Hal ini sudah terlihat dari banyaknya karakter kuat menggunakan buah iblis tipe Logia. Contohnya saja bisa kita lihat di Perang Marineford. Di sana, kalian bisa melihat sekuat apa kekuatan tipe Logia itu. Kesimpulannya nih, buah iblis ini diciptakan untuk suatu hal, untuk menyeimbangkan dunia dari perang yang berkecamuk waktu itu. Tapi entah siapa yang membuat. Vegapunk hanya mengatakan tentang teori jika buah iblis akan muncul karena keinginan untuk memiliki kekuatan tertentu. Teori dari Vegapunk menunjukkan bahwa seseorang pernah berharap memiliki kekuatan yang tidak masuk akal dari buah iblis ini. Dan jika kita hubungkan fakta ini dan sejarah 900 tahun yang lalu, yang katanya ada suatu kerajaan yang memiliki teknologi yang sangat maju, maka artinya bisa jadi kerajaan tersebutlah yang menciptakan buah iblis tersebut. Akan tetapi Vegapunk belum tahu secara detail keseluruhan tentang teknologi di masa itu. Yang dikatakannya teknologi maju di Egghead tercipta karena informasi yang didapat dari sejarah 900 tahun yang lalu. Bisa dikatakan di waktu itu teknologi di masa itu sudah sangat modern dan bisa dikatakan sangat maju dari timeline sekarang. Dan saat ini sudah terbukti dari robot besar yang berada di Egghead. Konon katanya robot ini pernah menyerang Marijoa sendirian. Tetapi akhirnya robot ini berhasil ditangkap pemerintah dunia karena kehabisan bahan bakar. Lantas sampai saat itulah para ilmuwan berniat menjaga robot ini ke penerus selanjutnya agar mereka bisa mengetahui rahasia robot ini. Kemudian pada akhirnya orang yang bisa mengetahui garis besar robot kuno ini adalah Vegapunk. Vegapunk menjelaskan bahwa robot ini sudah dibuat di masa 900 tahun yang lalu. Lalu dengan kecerdasan otaknya, Vegapunk berencana membangkitkan robot kuno ini dengan pengetahuan yang dia punya. Tetapi sayang sekali semua yang dilakukan berakhir dengan kegagalan, karena dia belum mengetahui bahan bakar dari robot kuno ini. Nah, energi ini yang mengetahuinya adalah orang-orang di masa lalu dan pemerintahan dunia saja. Sebenarnya Vegapunk semakin hari hampir mengetahui apa energi misterius ini. Tetapi setelah menelusuri lebih dalam, malah dia terjatuh ke suatu permasalahan yang sangat besar, yakni pemerintahan akan membunuhnya. Sebenarnya energi apa yang ada di masa 900 tahun yang lalu dan kenapa pemerintah dunia sangat merahasiakannya? Kita tunggu saja fakta dari Vegapunk nantinya. Sekarang kita masuk pada kekuatan misterius yang dimiliki oleh Luffy. Entah kenapa setelah terungkapnya kekuatan buah iblis dari Luffy, semua kekuatan dari Luffy berubah dengan sangat drastis. Yang mana karet hanyalah basic dari kekuatan saja, tidak lebih dari power utama. Akan tetapi Luffy berhasil memanfaatkan powernya tersebut menjadi sangat gila dan mengalahkan orang-orang kuat seperti Enel dan Katakuri. Nah, kali ini setelah mendapatkan wujud awakening-nya, lagi-lagi kemampuan sesungguhnya Hitohitonomi memang sangat di luar nalar, karena batasannya hanyalah imajinasi saja. Tetapi siapa sangka batas imajinasi tersebut ternyata bisa menjadi kenyataan. Yang mana ini bisa kita lihat dari Luffy yang memegang petir saat melawan Kaido. Dan saat melawan Lucci chapter kemarin, kami sangat terkejut bahwasannya Luffy bisa menciptakan suatu imajinasi menjadi benda berbentuk kacamata dari rambut putihnya itu. Melihat hal itu pun Lucci sangat terkejut bukan main. Sebenarnya kekuatan apa ini?
Seorang Kaido dan Lucci pun juga terheran-heran sebenarnya kekuatan dari Luffy itu apa dan sebatas apa. Jawabannya sudah pasti, kekuatan Luffy ini memiliki potensi tak terhingga, sama seperti cangkang buah iblisnya yang memiliki corak unlimited. Mungkin dari corak tersebut sudah menjelaskan kalau buah iblis Hitoyota no Mi ini adalah salah satu dari banyaknya buah iblis yang sangat diburu oleh Angkatan Laut. Mungkin setelah ini kita akan dilihatkan kekuatan yang lebih gila lagi dari Awakening Nika ini. Sepertinya jika dilihat dari chapter kemarin, Luffy masih bisa menciptakan barang-barang aneh lagi ke depannya sesuai dengan imajinasinya. Jadi siluet dari Nika yang membawa tombak tersebut pun juga hasil dari imajinasi. Terus nih, lantas kekuatan buah iblis dari Luffy ini sebenarnya tipe apa? Untuk kelebihannya sendiri sangat banyak sekali. Selain fleksibel karena karet yang merupakan tipe paramesia, ternyata buah iblis ini dinyatakan dengan tipe Zoan. Yang mana seharusnya tidak ada buah iblis yang memiliki dua kemampuan buah iblis dalam satu tipe. Dan tak hanya itu, sekarang Luffy malah bisa menciptakan sesuatu dari imajinasinya. Dimana dengan terungkapnya ini, sepertinya memang benar buah ini memiliki kekuatan serbaguna, sama seperti karet pada dasarnya dalam dunia nyata. Karet dalam dunia nyata bisa digunakan di segala aspek kehidupan. Nah, hal itulah yang membuat karet menjadi satu benda yang sangat spesial di dunia. Walaupun masih banyak yang menganggap remeh manfaat karet. Lalu di dunia One Piece sendiri tampaknya Oda juga mengusung hal itu ke dalam cerita. Akibatnya Luffy pun juga bisa menciptakan sesuatu seperti apa yang dia mau untuk memudahkannya. Maka sudah jelas Luffy yang sekarang belum mencapai power tertingginya. Well, kita tunggu saja aksi-aksi heroik dari karakter paling konyol ini. Selain berbicara mengenai buah iblis, kita juga menemukan satu kelemahan yang sangat fatal dari kekuatan Awakening tersebut. Yang mana mode Nika ini hanya bisa digunakan dalam waktu yang sangat singkat saja. Belum pasti berapa kira-kira waktu yang digunakan, sepertinya hanya dalam beberapa jam atau bahkan menit. Mengingat chapter kemarin, Luffy mengalahkan Lucci dengan sangat singkat dan padat. Kelemahan ini akan amat sangat fatal sebagai Yonko, dikarenakan jika semua musuh mengetahui informasi itu, maka itu adalah senjata utama untuk mengalahkan Luffy. Ini adalah informasi yang sangat penting yang didapat oleh Lucci. Sekarang dia benar-benar mengetahui kelemahan dari Luffy. Dengan kelemahan itu, maka dia dan Kizaru bisa membungkamnya di cerita ke depan. Ya, apakah rencana mereka akan berhasil? Tentu saja tidak, karena Luffy memiliki kemampuan spesial lagi yaitu drum kebebasan. Yang mana setelah jantungnya berdendang seperti itu, maka dia akan langsung pulih dengan sekejap. Belum diketahui berapa kali Luffy bisa menggunakan kekuatan super gila ini, tetapi jika melihat dari kasus dari Lucci dari ability Awakening-nya tersebut, Lucci bisa menggunakan kekuatan regenerasi lukanya itu beberapa kali dalam kurun waktu sebentar. Mungkin saja itu adalah kekuatan spesial dari yang konon memiliki kekuatan 9 nyawa. Jadi untuk mengalahkan Lucci, Luffy harus mengalahkannya sampai 9 kali. Sekarang Luffy masih mengalahkannya secara telak hanya 2 kali saja. Jadi kurang 7 serangan maut untuk mengalahkan kucing pemerintah ini. Ya, mungkin itu ability yang dimiliki oleh Lucci. Benar atau tidaknya, kita melihat chapter yang masih berlangsung ini. Lantas jika Lucci bisa regenerasi 9 kali, kemudian seberapa banyak Luffy bisa menggunakan dalam satu pertempuran? Jika kita meneliti tentang karet, maka seharusnya tidak ada habisnya jika tetap ada api. Yang mana dengan api, karet yang berceceran itu bisa menjadi satu kembali. Akankah ability special drum kebebasan memiliki limit atau tak terbatas seperti imajinasi dari Luffy? Sangat menarik untuk ditunggu kasus dari buah iblis dari Luffy ini. Mengingat buah iblis ini tidak ada dalam katalog buah iblis. Yang mana pada masa 900 tahun yang lalu, sosok prajurit ini disebut dengan Dewa Nika. Ngomong-ngomong soal prajurit putih ini sangat asing dengan suatu obat-obatan yang berasal dari abad kekosongan. Tak lain adalah harta berharga dari kerajaan Pulau Manusia Ikan. Neptune menjelaskan pil steroid ini sangat berbahaya dan tidak boleh dipergunakan. Pasalnya jika seseorang memakan pil ini, maka orang tersebut akan menerima kekuatan yang sangat besar dengan mata merah seperti zombie. Dimana saat berubah menjadi kuat, rambut orang yang memakan pil ini langsung berubah menjadi putih. Yang mana ini sama seperti saat Luffy masuk mode Awakening-nya. Lantas apa hubungannya dengan kekuatan Awakening dari Luffy? Jelas semua ini ada hubungannya, karena suatu obat diciptakan untuk suatu tujuan. Tujuan dibuatnya obat steroid ini adalah membuat prajurit biasa saja menjadi sangat kuat. Tentunya hal ini digunakan untuk membuat senjata massal di masa itu. Dibuatnya pil ini kemungkinan menggunakan DNA dari pengguna buah iblis Hitohito no Mi sebelumnya, yang mana sebelumnya adalah Joy Boy itu sendiri.
Ini akan sangat valid dari perkataan dari Vegapunk bahwa jika dia bisa mendapatkan sampel dari pengguna buah iblis, maka dia bisa menciptakan sebuah replika dari buah iblis itu. Akan tetapi sepertinya pil steroid itu ciptaan yang gagal, namun masih bisa digunakan dalam kondisi yang genting. Sebab dari itulah alasan mengapa Neptune sangat melarang keras seseorang menggunakan pil tersebut, apalagi efek sampingnya bisa menjadi tua permanen. Kurang lebih sama seperti Luffy yang menyusut. Bedanya di sini Luffy bisa kembali dengan sendirinya. Dari penjelasan ini pun kami rasa buaya iblis Hito-Hito no Mi ini masih memiliki banyak kemisteriusan, dan hal ini akan terungkap berjalannya waktu. Jadi untuk menunggu lebih detail lagi, tunggu saja chapter berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.